Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu manajemen stres, yaitu dengan teknik anger management atau manajemen perasaan marah. Seperti kita ketahui bahwa marah itu merupakan salah satu bentuk emosi ya. Contoh bentuk emosi lainnya adalah rasa takut, sedih, bahagia ya, dan salah satunya adalah marah. Jadi emosi ini merupakan suatu hal yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kita. Dan hal tersebut merupakan proses yang fisiologis dimiliki oleh setiap manusia. Mekanisme coping yang dikembangkan ketika tujuan tidak tercapai atau ketika individu merasa terancam terhadap diri sendiri atau orang lain, atau terhadap gagasan atau ide yang dianggap penting. Jadi, marah ini merupakan emosi yang dirasakan oleh seorang atau individu ketika adanya tujuan yang tidak tercapai atau merasa terancam oleh lingkungan eksternal, ataupun juga merasa secara internal ide atau gagasan yang dianggapnya penting itu terancam atau bertentangan dengan pendapat atau ide orang lain. Nah, emosi ini merupakan reaksi yang cepat dan tegas dalam situasi di mana individu seolah tidak memiliki waktu untuk melakukan analisis situasi yang cermat dan logis. Nah, jadi saat marah ini, kemampuan kita untuk menganalisis situasi ini menjadi menyempit. Nanti kita akan lihat dalam siklus marah bagaimana proses menyempitnya persepsi kita atau kemampuan analisis, kemampuan kognitif kita saat kita mengalami perasaan marah. Nah, marah ini merupakan pengalaman yang sangat bersifat subjektif ya. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya memberikan respon yang sangat berbeda terhadap stresor marah dan juga sangat berbeda dalam mengekspresikan perasaan marahnya. Nah, perlu diingat bahwa marah ini tidak selamanya bersifat negatif ya. Marah juga dapat bersifat positif, jadi memiliki dua sisi. Nah, kita akan lihat penyebab marah sendiri tadi sudah disinggung beberapa hal. Jadi karena adanya kesenjangan antara realita dengan harapan individu tersebut. Sehingga sifatnya sangat subjektif sekali karena harapan setiap orang itu tentunya berbeda. Kemudian bisa juga karena adanya perbedaan pendapat yang tadi, jadi ide atau gagasan yang dianggap penting ini mendapatkan pertentangan atau konfrontasi ya dari faktor dari orang lain atau pihak eksternal. Kemudian merasakan ancaman terhadap integritas diri. Misalnya contohnya adanya agresi baik itu secara verbal ataupun secara fisik, maka ini fisiologis ketika seseorang merasakan emosi marah. Kemudian marah juga sangat erat kaitannya dengan proses kehilangan atau berduka ya. Jadi kita review kembali bahwa proses berduka itu terdiri dari tahap denial, anger. Nah, anger ini yang tahap kedua merupakan emosi yang sekarang akan kita bahas bagaimana cara memanagenya ya. Jadi sangat erat kaitannya dengan proses kehilangan atau berduka. Ya, tadi kita sudah menyampaikan bahwa marah ini tidak selamanya bersifat negatif. Jadi marah juga memiliki sisi positif ya. Nah, sisi positif marah ini adalah dapat membantu individu untuk mendeteksi dan merespon secara naluriah adanya stresor atau ancaman yang dapat membahayakan integritas dirinya. Jadi justru setiap orang ini harus memiliki perasaan marah ya pada kapasitasnya atau pada situasi yang memang itu mengancam dirinya. Justru ketika seseorang tidak memiliki perasaan marah, emosi marah, ini dapat membahayakan dirinya karena tidak ada alarm pertahanan yang memberikan agar membuat individu tersebut aware adanya gangguan. Kemudian marah ini juga dapat menjadi kekuatan untuk mengkonfrontasi ketidakadilan yang dirasakan. Dapat juga memotivasi individu untuk menyelesaikan masalah, mencapai tujuan, dan menghilangkan ancaman. Nah, hasil positif dari respon yang konstruktif ini dapat meningkatkan self-esteem dan self-confidence. Jadi ketika seseorang menghadapi stresor, kemudian dia merasa marah, dan pada kesempatan tersebut individu itu dapat memberikan respon yang konstruktif, kemudian
perilaku yang ditujukan adaptif, maka hal tersebut akan menjadi imunitas ya, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi individu tersebut dan akan meningkatkan harga diri dan juga percaya dirinya. Akan tetapi pada kondisi atau pada kutub yang sebaliknya, marah ini juga dapat menjadi hal yang negatif bagi individu. Karena marah ini dapat menyebabkan perasaan yang tidak nyaman ya. Kemudian tidak bahagia, bahkan setelah kita mengekspresikan perasaan marah itu seringkali kita merasa adanya penyesalan. Kemudian marah yang diekspresikan dengan cara yang destruktif ini juga dapat merusak hubungan interpersonal ya, hubungan dengan orang lain karena ekspresi marah yang destruktif. Kemudian bisa juga marah ini reaksi destruktif ini juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, misalkan dengan kita memecahkan gelas dan lain-lain ya, atau misalkan memukul benda ya sehingga benda itu rusak. Selain secara fisik juga kita juga mengalami kerugian, sakit juga dapat merusak lingkungan. Ya, yang nomor 4 ini disebutkan melukai diri sendiri atau orang lain, jelas ya. Ini kalau marah diekspresikan dengan cara yang agresi, ini dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Nah, sebaliknya marah yang ditunjukkan dengan cara negatif ini dapat menyebabkan turunnya self esteem. Perasaan menyesal setelah marah itu ini menurunkan harga diri seseorang. Ya, baik. Ini sekarang kita akan lihat siklus marah. Jadi ketika kita mengalami perasaan marah, siklusnya ini seperti ini. Dimulai dari pertama adanya triggering event ya, atau kejadian yang men-trigger atau memicu marah. Ini stresor ya, istilah lainnya stresor. Nah, ketika adanya stresor, maka tahap selanjutnya adalah munculnya negative thought atau pikiran otomatis negatif. Kenapa di sini disebut pikiran otomatis negatif? Karena seketika setelah adanya trigger, maka secara cepat tanpa analisis yang logis, dalam kognitif kita itu langsung muncul pikiran negatif. Ya. Dan ini prosesnya sangat cepat sekali. Nah, contohnya ketika ada sesuatu hal yang tidak diharapkan, langsung pikiran otomatisnya merasa bahwa oh saya memang orang yang paling menderita di dunia. Nah, seperti itu. Atau misalkan saya orang yang paling jelek, oh, saya tidak bisa menjalankan tugas saya. Itu pikiran otomatis negatif ya. Dan ini memang sering sekali muncul kita rasakan pikiran otomatis negatif. Bahkan ketika siklus ini sudah selesai, kalau kita pikirkan kembali, benar nggak saat ada kejadian atau trigger seperti itu, kita merasakan seperti itu. Kalau sudah tenang, ini pasti respon kita berbeda. Hanya saja pada saat aktual kita mendapatkan triggering event, maka yang muncul adalah negative thought. Nah, negative thought ini akan menyebabkan emosi, respon emosi yang tidak menyenangkan juga ya. Sehingga banyak sekali terapi-terapi yang mengatasi marah itu kita mengarah atau menembak ke arah sini. Ke pikiran otomatis negatifnya yang kita perbaiki atau kita memperbaiki emosional responnya. Tapi sebetulnya emosional respon ini sangat dikendalikan oleh pikiran otomatis negatif. Ya, pikiran otomatis negatif ini kita kenal juga dengan istilah distorsi kognitif ya. Ada banyak jenis distorsi kognitif. Salah satunya adalah all or nothing thinking. Jadi misalkan saya itu menetapkan target, saya berhasil jika saya mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Kemudian saat mendapatkan hasilnya ternyata nilainya 95. Sebetulnya itu bukan hasil yang buruk, tetapi bagi orang yang mengalami distorsi kognitif jenis all or nothing thinking ini, maka akan merasa itu sebuah kegagalan. Baik, nah emotional respon ini akan menyebabkan gejala-gejala fisik. Contohnya gejala fisik yang banyak dirasakan saat marah adalah denyut jantung atau heart rate yang meningkat. Kemudian berkeringat. Kemudian rahangnya menjadi terkatup dan menjadi tegang ya. Nah, dilatasi pupil. Ini terjadi merupakan gejala-gejala fisik akibat adanya emotional respon ini. Nah, setelah adanya tadi sudah mulai
heart rate meningkat, kemudian rahang mengatup, tangan juga jadi mengepal, muncullah behavior respon. Jadi sudah menjadi perilaku. Ya, dari adanya trigger, kemudian pikiran otomatis negatif, kemudian ada perasaan yang tidak menyenangkan, menimbulkan gejala-gejala fisik, biasanya meningkatkan respon saraf simpatis. Kemudian jadilah respon perilaku. Nah, yang akan kita pelajari adalah manajemen marah, yaitu proses belajar bagaimana kita itu untuk bisa tenang dan meredakan respon negatif dari emosi marah sebelum mencapai tingkat destruktif. Jadi jangan sampai ini sudah menjadi behavior respon dulu. Sebelum menjadi behavior respon, kita harus mengelolanya ya. Belajar untuk bagaimana kita bisa tenang dalam kondisi yang kita mendapatkan triggering event. Nah, manajemen marah ini berfokus pada pengelolaan respon diri. Jadi kita tidak mengendalikan stresor ya. Sekali lagi, yang kita intervensi tidak pada triggering event, tapi mulai dari negative touch sampai dengan ke behavior respon tadi. Ya, bukan mengontrol faktor eksternal penyebab marah, karena ini suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian, merilis respon negatif sebelum menyebabkan stres, cemas, agresi, dan ketidaknyamanan yang serius. Jadi saat kita marah itu kan ada perubahan bahkan secara gejala fisik yang tadi tanda-tanda saraf simpatis meningkat, dan itu menyebabkan adanya energi besar dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan. Dan ini harus pada manajemen marah ini kita memfasilitasi agar individu dapat merilis gejala-gejala fisik tadi yang disebabkan oleh adanya emotional response saat kita marah. Nah, kemudian belajar mengekspresikan marah dengan tepat dan bertindak konstruktif. Sekali lagi kita pastikan bahwa marah ini adalah hal yang fisiologis dimiliki oleh setiap orang. Tetapi bagaimana cara kita mengekspresikan marah itu yang akan membedakan satu orang dengan orang lainnya dalam merespon marah tersebut. Oke, sekarang kita akan pelajari tentang Redford Williams 12 steps to calm down. Jadi ada 12 langkah, tapi disingkat ada yang menjadi 11 langkah bagaimana caranya kita untuk bisa tenang saat menghadapi triggering event. Ya, step yang pertama kita belajar menggunakan hostility log ya, pakai worksheet. Jadi kita sebenarnya ini lebih ke arah evaluasi diri ya, mengevaluasi diri untuk memantau apa yang memicu kemarahan dan respon yang ditunjukkan. Jadi apa yang membuat marah ini per hari ya, hari ini apa yang membuat marah, kemudian apa respon yang kita berikan ya, kemudian di sini kita harus berikan justifikasi, betul tidak seperti itu, sudah baik atau tidak seperti itu, kerugiannya apa, manfaatnya apa, apakah menjadi puas dengan marah dengan cara membanting handphone misalkan, kerugiannya apa. Nah, ini dijustifikasi. Ini merupakan sarana pembelajaran untuk mengembangkan strategi untuk menahan atau menyalurkan marah secara efektif saat berhadapan dengan stresor penyebab marah yang serupa ya. Jadi kita menggunakan worksheet ini per minggu, kita mengevaluasi harian, hari ini saya marah karena apa, responnya seperti apa, kemudian justifikasi keuntungan dan kerugiannya. Langkah yang kedua adalah jika marah dengan cara yang negatif, sadari jika kita memiliki masalah dalam manajemen rasa marah. Seringkali kita itu tidak sadar dan menganggap saya marah dengan cara seperti itu memuaskan diri saya. Nah, kita harus menyadari tadi dari worksheet tadi hostility log tersebut, dilihat kerugiannya apa saja, dan kita harus menyadari bahwa kalau kita masih menunjukkan respon yang negatif, berarti kita masih belum bisa melakukan manajemen rasa marah. Kemudian step yang ketiga, manfaatkan social support yang dimiliki. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Saat marah karena memang respon negatif touch-nya juga cepat, kadang-kadang kita lupa bahwa kita memiliki social support yang sebetulnya bisa membantu kita untuk mengatasi perasaan marah. Ya, social support ini bisa keluarga, bisa teman dekat ya, bisa
tenaga kesehatan. Ini jika kita memang merasa membutuhkan ya, sampai kita harus konsultasi. Ya. Kita ceritakan kenapa kita marah, kemudian harapan kita sebetulnya apa, dan bisa juga kita belajar bagaimana cara orang lain atau social support tersebut mengekspresikan perasaan marah dengan cara yang lebih konstruktif. Atau bahkan hanya sekedar untuk mengingatkan dan menenangkan kita, mendengarkan kita saat kita mengalami triggering event. Langkah yang keempat, yaitu interupsi siklus marah. Nah, jadi ini saya pernah belajar tentang top stopping, jadi menghentikan pikiran otomatis negatif. Jadi caranya ketika kita mengalami triggering event, maka kita memejamkan mata, kemudian kita berhitung sampai 10 dalam hati, dan ketika hitungan 10 kita mengatakan stop. Jadi pikiran otomatis negatifnya kita bayangkan saat kita menghitung 1, 2, 3, 4, sampai 9, ketika hitungan 10 maka kita harus memutuskan pikiran tersebut. Nah, ini adalah teknik untuk pause, menghentikan ya. Nanti silahkan dicoba saat kita menghadapi triggering event, maka pejamkan mata, berhitung, dipikirkan, dan pada hitungan ke-10 di stop. Betul-betul di stop, dipaksa untuk di stop. Kemudian ambil nafas dalam, kemudian tell yourself you can handle this situation. Jadi yakinkan, katakan pada diri sendiri bahwa saya dapat menghandle situasi ini. Sehingga akhirnya kita dapat men-stop negative thoughts. Ini hasil penelitiannya sudah banyak, bisa dilihat tentang thought stopping ya, bagaimana cara menghentikan pikiran otomatis negatif. Oke, langkah yang kelima adalah menggunakan empati. Nah, jika orang lain adalah sumber kemarahan kita, misalkan orang lain membuat kita marah dengan mengatakan hal yang tidak menyenangkan, cobalah untuk melihat situasi itu dari sudut pandangnya ya. Jadi kita empati menggunakan sudut pandang dia. Nah, tetap objektif. Sadari jika setiap orang itu dapat berbuat kesalahan, dan melalui kesalahan orang lain akan belajar bagaimana cara memperbaiki diri. Kita posisikan, pandang dari cara pandang orang tersebut, dan kita sadari bahwa setiap orang, termasuk kita dan termasuk orang yang membuat kita marah, dapat melakukan kesalahan, sehingga kita tidak terpancing dan balik melakukan kesalahan dengan merespon hal tersebut, perilaku orang tersebut dengan cara yang destruktif. Kemudian step yang keenam adalah tertawa pada diri sendiri. Ini sebetulnya terjemahannya ya, tertawa pada diri sendiri, tetapi pada dasarnya ini adalah teknik paradoksikal. Nah, jadi teknik paradoksikal ini sebenarnya kita menggunakan humor. Humor, bahkan kita sengaja dalam tanda kutip mengejek gitu ya, mengejek diri kita sendiri agar ini menjadi terapi buat kita. Kita menyadari masalah tersebut dan kita itu meyakinkan diri kita bahwa hal tersebut akan baik-baik saja terjadi pada saya dan saya akan bisa mengatasinya. Jadi menggunakan teknik humor. Nah, karena saat kita tertawa, ini secara tidak disadari di dalam otak kita dikeluarkan neurotransmitter yang akan memicu perasaan bahagia. Ya, dan sebaliknya kalau misalkan kita secara fisik saja merespon dengan perilaku misalkan menangis atau cemberut, dalam otak kita juga tanpa kita sadari, neurotransmitter yang membuat perasaan sedih itu akan dikeluarkan. Baik. Kemudian tahap yang ketujuh adalah dengan teknik relaksasi. Kemarin kita sudah pelajari salah satu bentuk relaksasi yaitu dengan relaksasi otot progresif. Tapi sebetulnya masih banyak jenis relaksasi lainnya. Ini silakan bisa dipilih sesuai dengan yang dirasa nyaman oleh masing-masing. Nah, karena kenapa kita harus relaksasi? Karena tadi ya, dari siklusnya tersebut, ada triggering event, kemudian memunculkan negatif touch, kemudian negatif touch itu memunculkan emotional response yang tidak menyenangkan, dan akan menstimulus adanya simptom fisiologi, simptom fisik. Nah, simptom fisik ini yang menyebabkan otot-otot kita menjadi tegang ya. Nah, sehingga kita harus melakukan relaksasi. Ketika otot kita menjadi rileks, tadi akan memicu otak kita mengeluarkan neurotransmitter yang membuat perasaan bahagia. Baik. Langkah yang ke-8 adalah dengan membangun rasa percaya ya. Orang yang sering marah itu akan menjadi orang yang sinis, percaya bahwa orang lain itu
membuat dia marah itu secara sengaja, ingin mengganggu, bahkan walaupun tidak didukung dengan fakta ya. Ini juga distorsi kognitif. Jika percaya pada orang lain bahwa individu tidak akan marah ketika ada sesuatu yang salah dari orang lain dan mencoba berpikir positif. Jadi kita tik isi saja, tidak memikirkan orang lain, tidak menduga sengaja ingin membuat saya marah, ingin mencelakakan saya, tetapi kita menyadari bahwa namanya juga manusia, bisa melakukan kesalahan ya, atau dia juga bisa sedang tidak enak perasaannya sehingga berkata seperti yang tidak diharapkan tersebut. Langkah yang ke-9 adalah dengan mendengarkan. Nah, miskomunikasi atau salah persepsi antar individu dengan individu lainnya, ini juga sangat berkontribusi pada situasi yang membuat frustasi ya dan tidak percaya. Jadi, semakin banyak kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, maka akan semakin baik juga kemampuan kita mencapai resolusi yang tidak melibatkan respon negatif. Jadi, mendengarkan ya. Cara yang ke-10 ini yang biasa kita ajarkan bahkan ke pasien di rumah sakit ya, di rumah sakit jiwa ini, bagaimana cara agar bisa asertif. Ini kata yang sangat mudah ya sebetulnya, asertif, tetapi sulit saat kita belajar untuk menerapkannya, mengaplikasikannya. Jadi mengekspresikan marah dengan cara yang positif, biasanya kita bantu dengan melafalkan atau mengucapkan, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan kata tolong. Kemudian membiasakan mengatakan maaf dan mengucapkan terima kasih ya. Misalkan ada suatu hal yang kita tidak suka dari perkataan orang lain, maka kita harus secara asertif menyampaikan bahwa maaf Kak, saya kurang sepakat kalau misalkan Kakak mengatakan saya seperti ini. Kemudian kita jelaskan. Terima kasih. Terus sampaikan juga kalau misalkan kita keberatan, tolong kedepannya jangan seperti itu. Jadi kita sampaikan. Karena bisa jadi orang lain itu juga tidak paham kalau kita tidak suka dengan apa yang dikatakan. Oke, langkah yang ke-11 adalah live each day is if it's your last. Jadi ini seperti kita menganggap bahwa ini hari terakhir saya, sehingga saya harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap eventnya ya. Ini merupakan pepatah yang memiliki nilai moral yang bagus untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu ya atau kesempatan hanya untuk mengikuti respon negatif. Karena marah itu banyak sekali ruginya jika diekspresikan dengan cara yang destruktif, dan waktu itu suatu hal yang tidak bisa diulang ya. Termasuk perasaan pada orang lain saat kita marah dengan cara yang destruktif, itu bukan hal yang bisa dihapus dengan mudah, dengan tiba-tiba, dengan seperti menggunakan penghapus seperti itu. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu. Anggaplah bahwa ini adalah kesempatan terakhir, sehingga dalam setiap performance kita akan melakukan hal yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, dan cara yang terakhir, step yang terakhir adalah dengan memaafkan, ya. Ya, memang kuncinya sebetulnya ketika kita merasa kesal terhadap hal apapun, triggering event yang berasal dari eksternal ataupun internal sebenarnya, kuncinya adalah kita dengan memaafkan. Karena tadi setiap orang juga memiliki peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan hilaf, dan belum tentu juga bahwa orang tersebut memang sengaja ingin menyakiti kita. Nah, memaafkan orang lain seperti itu. Tetapi juga kita seringkali memiliki perasaan marah karena kita merasa kesal, kecewa dengan diri kita sendiri. Karena kita tidak berhasil mencapai target misalkan. Nah, termasuk untuk diri sendiri, kita juga harus bisa memaafkan. Nah, setelah memaafkan, kita melakukan hal yang lebih baik, kita perbaiki sisi kesalahan kita itu. Ya, kemudian ini kita bisa mengukur seberapa bagus sih anger management kita. Bisa diklik di sini, ya bisa diklik di sini, nanti bisa diisi. Ini merupakan instrumen untuk mengukur seberapa baik anger management kita. Dan di situ nanti sudah ada sudah ada interpretasinya, skor dan interpretasinya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak dipahami, dapat ditanyakan di forum diskusi. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.